Tes, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Buat teman-teman yang masih ada di luar, monggo silakan kami tunggu. Ini sekedar informasi bahwa di Indonesia mulai kita mengembangkan tebu, karena di kabinetnya Pak Jokowi ini mengembangkan sekitar 11 pabrik tebu ya yang sudah berdiri. Barangkali bisa saya bacakan di sini. Ada Blora, ada Lamongan, ada Lampung, ada Dompu, itu yang sudah jalan. Yang belum jalan ada Sumba Timur, ada Oki, ada Timur Tengah Selatan, ada Indramayu, Blitar, Kota Waringin, Timur Tengah Utara. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena 11 pabrik tebu yang diperkirakan nanti total akan beroperasi di sekitar 2018 dan di awal 2019 itu akan mencakup luasan hektar 170.000 hektar, atau untuk setiap pabrik tebu membutuhkan kurang lebih sekitar 15.000 hektar. 15.000 hektar ini peluang yang sangat luar biasa buat teman-teman kita untuk mendekati, menaikkan rendemen sekaligus menjaga kualitas tebu yang nanti akan dihasilkan ya sebagai bahan baku industri dalam pabrik gula. Ya karena itulah maka kenapa kok kita mesti impor gula, sementara kita memiliki luas lahan yang nganggur juga cukup banyak ya, dan SDM serta SDA-nya juga masih ada, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya. Nomor satu yang terpenting adalah kita akan bicara bibit ya, Di Indonesia ini bibitnya cukup banyak sekali karena ada di daerah Pasuruan, ada dari balai-balai dan lain sebagainya, itu membantu supaya bibitnya menjadi lebih baik. Tetapi kondisi yang seperti saat ini yang ada adalah kita memerlukan jumlah bibit yang cukup banyak untuk mensupport 170.000 hektar. Jadi ini dibutuhkan teknologi yang luar biasa. Pembangunan pabriknya juga mesti jalan, tetapi bibitnya juga perlu disiapkan dari sejak awal. Karena inilah pentingnya bibit mulai dari sejak awal. Ya, bibit yang kurang baik tentu saja akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Tetapi bibit yang baik, yang bersertifikat yang baik dari balai ataupun dari yang lainnya, itu akan membantu produktivitasnya menjadi lebih baik. Ya, bibit bermacam-macam cara orang menanam tebu ini. Ada yang dipotong miring, ada yang dipotong mengambil dengan ruasnya, kemudian dibibitkan di botol plastik atau bekas air mineral, itu ditancapkan seperti itu untuk mendapatkan hasil bibit yang baik. Begitu nanti sudah berdaun 3-5 kita tanam di lapangan. Tapi pada umumnya adalah lahan ini dulu ya, sebelum kita menanam ini yang penting harus dibersihkan. Jadi ini adalah tebu di mana luas lahannya yang baru pertama ya, bukan yang penanaman yang kedua. Jadi untuk penanaman yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dibersihkan terlebih dahulu 1-2 minggu sebelumnya. Lahannya dibajak, digemburkan, dibuat guludan yang rendah, dan tanam tebu dari kedalaman kurang lebih sekitar 5-10 cm. Itu kondisi kalau tidak hujan. Karena kalau kita hujan ya tentu saja kedalamannya sedikit ditambahi sekitar 1-3 cm. Artinya untuk membantu supaya tidak terlalu basah, sehingga guludan yang untuk tanaman tebu ini akan menjadi lebih baik, sehingga tebu yang kita harapkan hasilnya tentu saja akan mendapatkan yang lebih baik ya. Jadi ini untuk persiapan lahannya. Ada orang menanam dengan cara yang seperti di depan ini, berdua berjajar begini, jadi potongan-potongan bibit tebu tadi ditanam
secara berdampingan pada satu lubang, ya. Ada juga yang menanam secara bersambung seperti ini, ya. Lalu bagaimana pemberian produk-produk nasanya? Pada saat sudah seperti ini, ya, kita kalau menggunakan dengan super nasa yang biasa, maka kita lakukan dengan pengocoran, ya. Ambil 1 sendok super nasa, kita larutkan dalam gembor, kemudian dari gembor kita kocorkan pada bibit-bibit yang sudah tertata seperti ini, ya. Baru kemudian ditutup, ya. Itu pemakaian pertama bahwa super nasa masuk bersamaan dengan bibit yang akan kita semaikan dan kita tanam, ya. Seperti itu. Nah, di beberapa daerah, bahkan di beberapa daerah penghasil tebu yang lainnya, ada juga caranya menanam dengan cara yang seperti ini. Karena itulah mengapa, karena kita butuhkan adalah suatu piringan yang seperti ini, ya. Kita lingkar dengan seperti itu, maka hasilnya nanti kita lihat seperti ke lingkar-lingkar ini, ya. Lingkaran seperti itu, maka ini jalurnya akan lebih mudah dilihat, atau mungkin kita dalam pengeperasan ataupun perawatannya akan jauh lebih baik, ya. Nah, untuk cara penanaman seperti ini atau model cara penanaman seperti ini adalah sangat langka ataupun jarang untuk di Indonesia, tetapi ini ada di daerah di luar Indonesia, ya, di luar Indonesia, di Afrika, pola-pola yang seperti ini. Tapi ini hasilnya juga cukup bagus. Artinya perawatannya jadi lebih mudah, dan kemudian pemberian pupuknya dan sebagainya ini akan lebih mudah. Yang terpenting adalah pemanenannya itu jauh lebih mudah, ya, jauh lebih mudah. Yang susah lagi adalah kalau kita dengan cara penanaman yang seperti biasa yang kita lakukan di Indonesia, adalah kesulitannya adalah pada saat nanti kleteknya, yaitu kletek ataupun mengurangi daun kering yang ada di batang tebu, karena kita juga nanti akan melakukan kletekan, ya, baik yang pertama maupun yang kedua, ya, seperti itu. Ini sangat luar biasa, bisa kita tiru pola-pola seperti ini, namun ini sangat jarang dilakukan oleh para pekebun-pekebun tabu yang ada di Indonesia. Nah, lalu pembukaannya bagaimana? Kita bisa lihat seperti ini. Setelah 25 hari setelah tanam, 45 hari setelah tanam, itu kita bisa lakukan dengan pupuk makronya. Lalu di pemeliharaan yang tadi sudah saya sampaikan, kita menggunakan dengan super nasa 6 kilo, yaitu dengan cara dikocorkan, atau dengan cara menggunakan super nasa granul yang ditaburkan bersamaan bibit pada saat ditanam, ya. Nah, kemudian untuk penyemprotannya, secara sederhana kita berikan penyemprotan pada bulan pertama, bulan kedua, kemudian kita lakukan kletek yang kedua, baru penyemprotan nanti yang ketiga pada bulan yang keempat. Bulan pertama, bulan kedua, dan semprot lagi di bulan keempat, ya. Cukup seperti itu saja penggunaan produk nasanya pada saat di bagian atas. Untuk di bagian bawah cukup dengan menggunakan super nasa 6 kilo per hektar atau 5 sak super nasa granul, ya. Nah, kenapa saya tampilkan tanaman ini, tanaman wijen ini sering di berbagai daerah, utamanya daerah-daerah dekat dengan penanaman tebu dan lahan tebu, ya, baik itu yang penanaman pertama maupun penanaman yang kedua, sering dilakukan adanya serangan wangkung, ya. Serangan wangkung itu sangat banyak dan sangat luar biasa mengganggu tanaman yang ada di sekitarnya ataupun mengganggu kebun-kebun kita baik di seputaran rumah maupun yang lainnya. Apa yang kita lakukan? Memang kalau untuk wangkung seperti ini dengan jarak jauh yang agak bisa mencapai jarak sekitar 10 km, maka cobalah kita menanam dengan tanaman wijen, ya. Tanaman wijen ini nanti dalam 1 hektar kita ambil mungkin cukup di berbagai pojok saja, sekitar 10 meter persegi di titik 4 titik di pojok dari pojok kita tanam tanaman wijen ini. Untuk apa? Untuk mengurangi serangan daripada wangkung ini atau mungkin uret yang sering banyak ada di daerah
penanaman tebu. Ini yang harus kita waspadai bersama, kadang-kadang bahwa kita mendapatkan hasil tebu yang baik, tetapi juga bersama dengan itu muncul juga yang namanya adanya kumbang, wangkung, dan yang paling mengganggu adalah biasanya uretnya. Uret ini di bagian akar, dia akan mengganggunya di bagian akar. Nah, tanaman wijen ini sangat menarik perhatian si mangkung, si uret, di mana ini akan mendapatkan dia akan menyerang pada tanaman ini, tetapi si mangkung atau si uretnya ini sendiri tidak berkembang. Ya, sementara hasil daripada wijen bisa kita jual, ya, biasanya untuk makanan seperti undi-undi dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekilas saya informasikan bahwa analisa ekonomi tanaman tebu dengan menggunakan produk NASA per hektarnya bisa kita lihat di sini, ya, bisa kita lihat di sini. Yang tidak memakai produk NASA maka total biaya produksinya sekitar 18 juta sekian. Sementara memakai produk NASA dengan alternatif 1 dan alternatif 2 kurang lebih 18 juta maupun 18 juta 250 sekian, artinya hampir kurang lebih sama, ya. Tetapi ya, ternyata yang dipakai pada tanaman keuntungan daripada petani yang dihitung dengan rendemennya, ya, yang memakai NASA hanya sekitar 7,2, sementara yang pakai NASA rata-rata angka 8 ke atas, ya, karena kita tebu yang kita harapkan adalah nilai rendemennya, dan nilai rendemen itulah yang nanti akan dihitung oleh pabrik gula yang nanti akan didapatkan jumlah rendemen dan jumlah gula yang akan dihasilkan, ya. Jadi setelah dihitung berapa sih jumlah keuntungan sang petani, ya, kita bisa lihat di sini bahwa hasil yang didapatkan dari petani jauh lebih baik pada petani yang menggunakan produk NASA. Jadi ini adalah salah satu ilustrasi analisa ekonomi yang sudah dilakukan di daerah Kabupaten Blitar dengan jenis tebu PS864 dan BL69, kondisi tanahnya berpasir. Sumber airnya digunakan sumur galian dengan kedalaman 12 meter. Ya, ini luas lahan yang pakai NASA kurang lebih sekitar 5 hektar. Ya. Kemudian ada beberapa lagi, ya, ada beberapa yang tanpa NASA dengan yang pakai NASA. Tambahan biaya pupuk waktu itu tambahannya sekitar 150.000, tetapi hasilnya meningkat sampai 35%. Ya, ini adalah data-data yang sudah kami dapatkan dan belum dapatkan kita juga pada kondisi lahan yang lainnya. Artinya penambahan produk NASA ini akan membantu supaya pemberian tanaman ataupun produknya memberikan hasil yang dan manfaat kepada petani. Nah, untuk yang kedua bagaimana? Apakah sama cara penanamannya pertama maupun cara penanamannya kedua? Hampir sama, ya. Hampir sama. Kalau yang pertama kita harus menyiapkan benih terlebih dahulu, sementara untuk yang kedua kita hanya memberikan mengocorkan pada tebu itu dengan pada saat setelah dipotong, kemudian dikocorkan dengan super NASA dan penyemprotannya VOC NASA dan hormoniknya, ya, dengan perbandingan 4 tutup VOC NASA dan 2 tutup hormonik itu dilakukan sama seperti pada saat penanaman yang pertama, artinya pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan keempat, ya, seperti itu. Ya, mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya. Ada Pak, bisa gimana? Bagunya Pak. Ini streaming ya, soalnya saya juga sadar. Ini streaming loh ya. Ya. Mohon mungkin kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu barangkali. Mungkin minta kalau mungkin ada beberapa pertanyaan kita diskusi setelah acara ini. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.